memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena sekolah adalah media transfer pengetahuan, kunci sukses masa depan. Namun, apakah sekolah Anda sudah beroperasi maksimal dalam menjalankan perannya? Di era 4.0, digitalisasi sekolah menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas sekolah, sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itulah, SEON hadir mempersembahkan School Management System gratis untuk sekolah-sekolah di Indonesia. SEON adalah platform yang memadukan manajemen pembelajaran, manajemen informasi, dan pengelolaan sekolah dalam satu aplikasi. Dirancang khusus menyesuaikan dengan sistem pendidikan Indonesia yang khas. Nama fitur serta fungsi SEON dibuat sama seperti yang biasa Anda temukan di sekolah, sehingga SEON sangat mudah digunakan. SEON membantu kolaborasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua secara efektif dan efisien. SEON membantu meringankan tugas administrasi para guru, sehingga guru bisa lebih fokus terhadap tugas utamanya sebagai pengajar. Mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan jadwal, absensi, tugas dan ujian, penilaian otomatis, hingga rekap hasil pembelajaran. SEON hadir dengan konsep tampilan seperti sosial media, sehingga siswa bisa merasakan pengalaman yang menyenangkan dan lebih bersemangat saat sekolah daring bersama SEON. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas pun bisa dilakukan secara online di mana saja. Informasi sekolah, asli, dan hal lainnya dapat dilihat secara real-time. Ditambah dengan fitur pengembangan SEON Connected, akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk terhubung, berkomunikasi, bertukar informasi dengan jutaan pelajar pengguna SEON lainnya dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia tentang pelajaran dan pengembangan diri mereka. Dengan SEON, orang tua bisa mengetahui secara real-time perkembangan pendidikan dan kegiatan anaknya di sekolah. SEON juga membantu orang tua dalam kemudahan pembayaran biaya pendidikan menjadi lebih praktis. Betapa banyak manfaat SEON untuk sekolah. Bayangkan, berapa rupiah yang bisa dihemat karena banyaknya kegiatan sekolah yang menjadi paperless? Operasional sekolah pun menjadi lebih efisien dan lebih efektif. SEON juga membebaskan Anda untuk menggunakan nama sekolah Anda sebagai alamat website, karena SEON peduli ingin turut membangun citra sekolah Anda sebagai smart school, sekolahan modern yang maju. Tak hanya itu, SEON memiliki berbagai fitur lainnya yang dapat diakses secara gratis, sehingga sekolah akan memiliki pengelolaan data yang rapi yang dapat Anda gunakan untuk pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah yang ada. Tentunya dengan keamanan dan kerahasiaan data yang terjamin. Anda tidak perlu khawatir karena tim kami akan selalu siap membantu Anda. Ada banyak video tutorial yang sudah kami siapkan, termasuk pelatihan gratis kepada para guru jika diperlukan. Ayo, tunggu apa lagi? Bergabung sekarang juga. Ratusan sekolah telah merasakan revolusi digital pendidikan bersama SEON. Saatnya sekolah online. Kami bangga turut serta memajukan pendidikan di Indonesia bersama Anda. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita lihat video trailer mengenai apa itu SEON. Nah, untuk selanjutnya, iya, baik Bapak Ibu sudah kita saksikan tadi video trailer dari SEON Indonesia. Dan selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan apa itu SEON mungkin. Nah, SEON sendiri merupakan sebuah platform digital berbasis website yang didesain untuk membantu memudahkan mulai dari pengelolaan sistem informasi sekolah, kegiatan belajar mengajar guru, siswa, dan juga orang tua untuk melakukan perannya masing-masing dalam proses pembelajaran daring. SEON juga hadir membawa solusi atas permasalahan pembelajaran jarak jauh ataupun istilahnya belajar di rumah BDR ya Bapak Ibu yang dialami guru, siswa, orang tua maupun lembaga sekolah. Nah, di SEON ini kita buat berbagai fitur SEON yang terintegrasi dalam satu platform. Jadi semua interaksi guru dan siswa atau antar siswa bisa optimal walaupun kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara online.
Nah, mungkin, ada pertanyaan nih Bapak Ibu, manfaatnya apa sih, sekolah menggunakan SEON? Nah, kalau dari sisi sekolah, manfaatnya bisa meningkatkan brand value dari sekolahnya, karena sekolah tersebut sudah, menerapkan teknologi 4.0 dan juga istilahnya sekolah sudah terdigitalisasi, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya kurang lebih untuk guru. Nah, kalau guru manfaatnya nanti bisa mengajar lebih mudah dengan live video yang sudah kita sediakan di fitur, KBM-nya gitu, dan untuk orang tua bisa apa ini kalau misalkan di SEON? Nah, kalau di SEO sendiri nanti orang tua bisa memantau aktivitas dari anaknya seperti mengecek penilaian maupun melihat, absensi. Dan juga untuk siswa yang pastinya nanti bisa menggunakan langsung mengerjakan soal-soal apabila, guru tersebut mengadakan ujian online. Dan istilahnya semua kegiatan belajar mengajar dan juga pengelolaan sistem informasi sekolah bisa dilakukan di satu platform ini. Dan nanti satu sekolah, akan memiliki satu website, sesuai yang disampaikan tadi. Jadi aplikasinya berupa website dan alamat website-nya tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti akan kita buatkan sesuai dengan nama sekolahnya. Jadi nanti masing-masing user seperti guru, orang tua, lalu siswa dan juga, semua tenaga pendidik di sekolah itu nanti memiliki akunnya masing-masing untuk melakukan, kegiatannya, sesuai dengan yang dilakukan di sekolah, seperti itu. Nah, tadi itu beberapa manfaat dan juga, profilnya mungkin terkait SEON. Nah, untuk selanjutnya, tadi mungkin kita sudah menjelaskan, SEON itu apa, fungsinya apa. Nah, selanjutnya ini akan kita melihat, wujudnya Bapak Ibu ya, dari SEON sendiri seperti apa. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu selama ini di sekolah menggunakan Google Classroom atau mungkin platform-platform lainnya untuk menggunakan pembelajaran online dan juga pengelolaan sistem informasi sekolah. Nah, di sini setelah ini kami akan memperlihatkan, fungsi-fungsi, fitur-fitur yang terdapat pada, SEON sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini akan ada Mbak Nila yang akan menjelaskan terkait, penggunaan fitur-fitur yang ada pada platform SEON. Kepada Mbak Nila kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Adit atas pembukanya. Mungkin sebelum ke penjelasan pengenalan untuk platform pembelajaran SEO-nya, Nila ingin berkenalan dulu dan ingin menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu ya dan di sini yang sudah hadir ya. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya dengan Nila dari CRO SEO Indonesia yang saat ini akan menjadi narasumber untuk penjelasan platform pembelajaran SEO-nya. Terima kasih sebelumnya Nila ucapkan kepada Bapak sama Ibu yang sudah hadir, meluangkan waktunya atas undangan kami ya, undangan untuk pengenalan platform pembelajaran SEO ini, gitu. Sudah banyak ya, di sini ada 74 partisipan untuk sekolah yang ada di DKI, Jakarta juga sekitarnya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih perihal SEO tadi sudah dijelaskan ya pembukanya oleh Mas Adit. Mungkin Nila juga akan memberikan sedikit informasinya terlebih dahulu perihal SEO ini itu apa. Kami ini merupakan perusahaan startup IT yang bergerak di bidang pendidikan. Saat ini kami ingin berkontribusi di bidang pendidikan. Kami melakukan survei-survei sebelumnya kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah kami di Bandung. Kami menanyakan bagaimana aplikasi apa yang sudah digunakan saat ini gitu dan apa sih kendalanya yang didapat baik itu oleh guru, siswa bahkan sampai ke orang tua ya, juga tentunya untuk sekolah juga lembaga sekolah. Nah, kami ini hadir di Bandung sejak bulan April pada saat pandemi berlangsung dan ini suaranya kurang keras, suaranya Ibu mohon maaf suaranya kurang terdengar suaranya. Kurang terdengar, mohon maaf Pak. Sudah terdengar? Sudah terdengar? Suaranya pelan Ibu. Oh pelan, mohon maaf sebentar ya. Ya, sudah terdengar dengan jelas? Masih kecil Bu suaranya. Kecil ya, sebentar. Ya, sudah terdengar dengan jelas Bapak sama Ibu? Masih ya? Terdengar, Bu. Sudah terdengar? Terdengar.
terdengar tapi yang Masih kecil Ibu, suaranya masih kecil, nggak seperti yang tadi yang pertama tuh yang pembawa acaranya suaranya jelas gitu. Baik, Nila akan menggunakan handsfree dulu sebentar ya. Mohon maaf. Sayup suaranya. Iya, sudah terdengar Bapak sama Ibu? Ya, 1, 2, 3 sudah terdengar suara Nila, Bapak sama Ibu? Masih kecil ya? masih kecil terdengar tapi masih kecil. Ya, terdengar? Sudah terdengar? Ada? Kecil ya? Kecil banget suaranya, Bu. Background yang besar Bu suaranya. Sudah terdengar sekarang Bapak sama Ibu? Sudah. Sudah jelas. Alhamdulillah sudah kedengar Bu. Sudah terdengar suaranya? Sudah jelas, Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah terdengar Bapak? Mohon informasinya. Sudah jelas ya? Bu, sudah. Ibu. Sudah Ibu, Kalau begitu. sudah. Mohon maaf atas kendalanya ya hari ini. Ya, mungkin akan Nila lanjutkan kembali ya. Nah, untuk saat ini mungkin Nila akan langsung saja melihat seperti apa sih isi dari platform pembelajaran SEON. Nila izin share screen ya, Bapak sama Ibu. Mohon izin ke Mas Adit. Iya, ya. Ini untuk tampilan awal dari platform pembelajaran SEON. Jadi bagaimana sih cara pengaksesannya? Mudah atau sulit, Mbak? Cara pengaksesannya sangat mudah sekali. Harus menggunakan apa sih? Kita mulai dari menggunakan handphone atau laptop itu sudah bisa semua gitu. Nanti caranya gimana? Kita membuat ini itu ingin membuat pengaksesannya sangat ringan dan sangat mudah ya. Gitu. Jadi nanti tinggal dibuka saja Google Chrome atau browser bawaan handphone atau Mozilla gitu. Nanti di sana dimasukkan langsung domain dari sekolah Bapak sama Ibu gitu. Misalnya contohnya domainnya smpn1jakarta.online. Nanti akan disiapkan seperti itu ya dari SEON setelah melakukan pendaftaran. Nah, nanti dimasukkannya kemana? Nanti dimasukkannya ke alamat website di sini. Nah, nanti dimasukkan di sini dengan nama domain dari sekolah Bapak sama Ibu tersendiri. Ya, nanti setelah dimasukkan akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi harus memasukkan user ID-nya ya, harus memasukkan user ID-nya di sini. Tadi seperti yang Mas Adit jelaskan, nanti disiapkan akunnya masing-masing. Oke. Nah, nanti di sini masuk ya Bapak sama Ibu, nanti kita buatkan domainnya sesuai dengan nama domain dari sekolah Bapak sama Ibu sendiri. Misalnya untuk contoh, domainnya menggunakan smpn1jakarta.online, misalnya seperti itu ya. Nanti kita siapkan domainnya sesuai dengan nama domain sekolah Bapak sama Ibu. Nah, pengaksesannya seperti apa? Caranya sangat mudah sekali, bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptop juga bisa. Nanti tinggal cari saja Google Chrome atau browser bawaan dari handphone atau Mozilla ya, Mozilla atau Firefox. Nah, nanti alamat domain dari sekolah Bapak sama Ibu tinggal dimasukkan di sini. Gitu. Nah, ini untuk contoh sekolahan online ya. Nah, ini ada sign in. Sign ini harus memasukkan password juga user ID-nya. Nanti dibantu oleh admin dari sekolah dibuatkan akun-akunnya, baik itu akun dari guru, siswa, orang tua, TU, BK, perpustakaan gitu. Nanti dibuatkan akun-akunnya. Itu sesuai dengan tugasnya masing-masing tentunya ya. Nah, untuk contoh saat ini Nila akan menjelaskan untuk akun guru.
Nanti kita buatkan akun gurunya masing-masing ya, Bapak sama Ibu, siswa juga masing-masing nanti dibuatkan. Nah, setelah tadi sign in, akan terlihat tampilan seperti ini gitu. Nah, ini kita lihat ya di sebelah kanan atas, di sini ada nama akunnya. Ini tuh akun dari Bapak Guru siapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini Bapak Guru Rudi Jainuddin, guru wali kelas kelas bersangkutan ya. Di sini ada settingnya dan lain-lain. Nah, di sebelahnya ada apa? Di sini ada message buat pesan, ada notifikasi, simbol like, juga usernya gitu. Nah, kan Bapak sama Ibu pergi ke bisa kita ibaratkan sebagai halaman sekolah dari sekolah Bapak sama Ibu gitu. Nah, ada apa saja sih isi di halaman sekolahnya? Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ada foto. Nanti fotonya bisa di-defaultkan atas foto dari sekolahnya tersendiri atau mau atas foto dari Bapak Guru yang punya akunnya, itu bisa. Nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini di bawahnya ada visi misi dari sekolah. Nanti ini akan diisi oleh administrator ya. Lalu ada Seon Point juga dan ada online user. Online user itu pengguna yang sedang online. Jadi misalnya Bapak sama Ibu guru sedang online, juga siswa yang Bapak sama Ibu ajarkan juga sedang online, nanti akan terlihat di sini. Tampilannya akan random, jadi per 3 detik akan naik ke atas. Jadi siswa yang ada di bawah naik ke atas gitu. Jadi akan terlihat siswa mana saja yang sedang online. Nah, lalu di sini ada apa lagi? Nah, di sini ada kotak warna orange. Jadi ini kita berikan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi ya. Jadi setiap aku nanti mempunyai kata-kata motivasi setiap hari random. Jadi kita berikan. Tujuannya ya tentunya agar semakin semangat ya untuk pembelajaran saat ini. Gitu. Nah, lalu ada apa lagi? Biasanya kalau ke halaman sekolah, untuk kita sekali lihat ya ada mading sekolah. Isinya ada apa aja di mading sekolah? Ada album sekolah. Nah, nanti tentang kegiatan sekolah, baik itu misalnya ada kegiatan sosial atau kegiatan lain ya, nanti bisa langsung di-share di sini. Gitu. Nah, di bawahnya ada apa? Nah, di sini di bawahnya ada informasi tentang sekolah. Misalnya ada informasi penting dari kepala sekolah, tolong di-share kepada administrator ya. Nanti langsung akan ter-share juga di sini informasinya. Gitu. Mungkin informasi tentang kegiatan lomba, ya, atau informasi untuk kegiatan lomba dan lain-lain nanti bisa langsung di-share di sini gitu. Nah, di sini ada penanggalan untuk kalender event juga di sini ada ya, nanti bisa dimasukkan. Nah, ini semua informasinya nanti akan terlink ke akun yang ada di sekolah Bapak sama Ibu gitu, baik akun guru, siswa juga orang tua ya. Nah, setelah tadi di halaman sekolah, kita lihat nih ada ruangan-ruangannya apa saja. Nah, sebelum ke ruangan, di sini ada fitur searching ya, nanti untuk mencari guru atau mata pelajaran bisa langsung di sini. Nah, sekarang kita jalan-jalan nih di ruangan-ruangan yang ada di sekolah Bapak sama Ibu, ada apa saja. Nah, di sini ada ruang kelas, ada ruang guru, ruang TU, perpustakaan, juga fitur yang lainnya. Nah, Nila akan menjelaskan untuk ruang kelas ada apa saja ya kalau kita masuk ke kelas. Nah, ini ada KBM, ada jadwal pelajaran, daftar siswa, perizinan siswa, bank soal, lembar ujian, membuat jadwal ujian, juga penilaian lainnya. Coba kita masuk dulu untuk ketemu sama siswa, kita masuk ke kelas ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak sama Ibu masuk ke kelas, mengucapkan salam, bertemu dengan siswa-siswa, biasanya melakukan apa? Nah, biasanya kalau di tatap muka langsung absen ya. Nah, jadi di kegiatan KBM ini nanti salah satunya ada fitur absensinya. Nah, ini kita bisa lihat ya setelah masuk ke ruang kelas dan ke fitur KBM, di sini ada Bapak Guru Rudi Jainuddin. Nah, di sini ada dream book-nya. Dream book-nya itu keinginan atau cita-cita apa sih yang ingin kita capai misalnya untuk tahun depan. Nah, seperti ini Bapak Rudi dapat meneruskan kuliah S3 ITB misalnya. Nah, nanti bisa diisi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Nah, lalu ada apa lagi? Di sini ada jadwal mata pelajaran dan ada penjelasan perihal kegiatan belajar mengajar KBM-nya. Apa aja sih yang ada di KBM-nya platform pelajaran Seon? Nah, di sini ada live class meeting, mengisi absensi, melihat
rekapitulasi absen, melakukan ujian online, menerima tugas, pengisian modul, dan lain-lain. Sudah sangat lengkap ya Bapak sama Ibu, jadi tidak harus install beberapa aplikasi lagi. Nah, lalu akan kita terlihat seperti ini. Ini jadwal pelajaran yang sudah dibuat oleh admin ya, tentunya sesuai dengan jadwal pelajaran Bapak sama Ibu. Nah, di sini ada hari Senin. Kita bisa lihat ini jamnya, mata pelajaran juga kelasnya, dan ada ruangannya. Di sebelah ruangan ada tombol live. Itu tombol live, jadi artinya kita sedang melakukan live meeting. Jadi untuk absen, mungkin kita bisa melakukan di sini Bapak sama Ibu untuk tahap awal. Kita coba ya, lihat di dalamnya ya untuk live. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan handphone, tidak usah khawatir, tidak harus diinstal. Jadi tinggal launch in web aja. Caranya tinggal start stream. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini Bapak sama Ibu. Ini kita lagi live nih bersama siswa sama siswi ya. Misalnya untuk absen gitu. Bisa dilakukan di sini atau mau langsung ke pembelajaran juga bisa. Ada apa saja sih fitur live-nya di Xeon Meet ini? Nah, di sini ada sebenarnya hampir sama ya seperti yang sudah pernah digunakan. Di sini ada fitur untuk message, ada share screen juga, ada fitur tangan untuk bertanya. Di sini ada mikrofon, kamera. Nah, di sini ada titik 3. Kita bisa lihat di titik 3-nya ada apa? Nah, di sini ada manage video quality. Manage video quality itu apa? Jadi kita untuk kualitasnya agak diturunkan biar nggak terlalu banyak kuota yang digunakan gitu. Jadi nanti bisa diatur di sini. Mau menjadi low hanya suara saja, jadi audio saja nanti yang akan diberikan, atau mau langsung yang high definition juga bisa. Berikut dengan visualnya. Nanti bisa disesuaikan ya. Seperti kita ibaratkan menonton video YouTube itu bisa diatur ya untuk kualitasnya. Lalu ada apa lagi? Di sini ada view full screen, start live stream, start recording, share YouTube video. Mau memasukkan link YouTube-nya langsung bisa di sini, nanti langsung bisa berjalan. Lalu mau di-blurkan untuk background-nya juga bisa. Nanti bisa disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan Bapak sama Ibu. Nah, di sini ada catatan konseling. Jadi poin-poin pentingnya dari pembelajaran live meeting bisa langsung ditulis di sini. Gitu nanti anak-anak pun bisa sama menuliskan di sini poin-poin pentingnya, rangkumannya apa. Jadi tidak perlu menggunakan kertas lagi. Dan nanti ini akan masuk ke fitur catatan konselingnya. Nah, kalau sudah kita tutup saja ya. Nah, setelah itu di KBM ada apa lagi? Biasanya habis untuk absensi atau langsung ke live. Nah, ini di sebelahnya ada titik 3. Kita bisa lihat nih apa aja sih isinya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya. Sebentar. Ya. Nah, di sini ada apa saja kita bisa lihat ya. Bagi Bapak sama Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung ke chat saja ya. Nanti akan dibahas oleh Mas Adit di sesi tanya jawab. Nah, ini kita lihat ada apa saja fitur-fiturnya. Di sini ada catatan, kelompok belajar, absensi, absensi harian, rekap absensi, modul, tugas online, rekap tugas, timeline KBM, ulangan harian, hasil ujian, juga rekap nilai. Wah, semuanya sudah lengkap ya. Dari mulai catatan tadi, hasil rangkuman poin-poin pentingnya nanti ada di sini. Kelompok belajar, misalnya Bapak sama Ibu mau langsung membuat kelompok belajar untuk siswanya, misalnya di kelas 12, bisa langsung di sini gitu, berdasarkan kelompoknya. Absensi juga langsung bisa dilakukan di sini, dan rekapnya juga sampai ke pengsiaran modul juga bisa langsung dilakukan di platform pembelajaran Xeon ini. Sampai ke rekap nilai pun semua sudah bisa ya Bapak sama Ibu. Nah, ini untuk di ruang kelasnya. Di fitur KBM ya. Sekarang kita coba jalan-jalan ke ruang kelas. Ada apa lagi sih di ruang kelasnya? Nah, kita bisa lihat nih. Ya, mohon maaf Bapak sama Ibu, saya terlalu cepat ya. Ya, mungkin terlalu semangat nih untuk penjelasannya. Nanti kalau ada yang ditanya atau terlalu terburu-buru, boleh nanti silakan ditanyakan ya di fitur chatnya ya. Nah, tadi untuk di KBM
yang bisa dilakukan itu. Jadi mengisi absen, sampai rekap absen, pensiaran modul, pemberian tugas, ujian online, rekapnya, itu semua sudah bisa dilakukan ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk saat ini, tidak harus install beberapa aplikasi lagi. Jadi semuanya sudah lengkap. Nah, tadi kan di kegiatan KBM ya. Nah, sekarang kita masuk di ruang kelas. Nah, tadi mute ya Mas Adit. Nah, kita jalan-jalan lagi ke ruang kelas ya. Itu ada apa lagi sih di platform pembelajaran Xeon ini? Nah, kita bisa lihat. Tadi ke kegiatan belajar mengajar sudah dilihat ya. Nah, di sini ada jadwal pelajaran, daftar siswa. Nah, nanti itu dibuat oleh administrator. Jadi admin dari sekolah nanti akan mengisi itu. Jadi Bapak sama Ibu tinggal masuk saja sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada. Daftar siswa pun sama, nanti semuanya dimasukkan daftar siswanya. Nah, sekarang kita ke perizinan siswa. Jadi untuk perizinan siswa itu apa? Jadi misalnya Bapak siswa tidak masuk, nanti yang hanya bisa membuat izinnya itu dari akun orang tua. Jadi yang bisa bikin suratnya itu hanya orang tua. Jadi siswa sendiri tidak bisa membuat surat izinnya. Nanti misalnya sakit, nanti bisa dikirimkan filenya dan ini akan terlaporkan ke wali kelas, juga ke bagian TU gitu. Lalu di sini ada bank soal. Nah, untuk bank soal itu apa? Jadi kita sebelum melakukan ujian, nanti Bapak sama Ibu tinggal membuat dulu soal-soalnya. Buat soalnya di sini, jadi bisa dikumpulkan soal-soalnya. Nah, ketika akan ujian, nanti tinggal dipilih saja soal mana yang akan diberikan oleh siswa-siswi gitu pada saat itu juga. Nah, tinggal dipilih saja soalnya. Dan jenisnya pun berbagai macam ya, bisa mulai dari pilihan ganda, misalnya pilihan ganda kompleks, esai panjang, esai pendek itu sudah bisa diberikan. Nah, di sini ada lembar ujian. Lembar ujian itu apa? Nah, tentunya habis bikin soal, harus dibuatkan lembar ujiannya. Nah, caranya pun nanti akan sangat mudah sekali. Nah, di sini ada membuat jadwal ujian juga, hampir sama ya seperti buat mata pelajaran, kecuali mungkin untuk ujian UAS dan UAN itu yang langsung buatnya admin. Nah, penilaian lainnya juga sama, ini penilaian praktikum seperti praktek ya, olahraga atau tes agama, misalnya komputer, itu bisa langsung di sini. Nah, itu untuk di ruang kelas. Sekarang kita jalan-jalan ke ruang guru ya. Ada apa sih di ruang guru? Nah, di sini ada angket, kirim broadcast, home visit, juga daftar guru. Angket itu apa? Jadi, misalnya mau mengadakan pemilihan siswa terbaik di sekolah Bapak sama Ibu atau guru yang berprestasi. Nah, bisa dilakukan angketnya di sini. Untuk kirim broadcast juga, Bapak sama Ibu tidak harus menggunakan WhatsApp lagi, jadi sudah bisa menggunakan akunnya sendiri gitu. Nah, ada juga kirim broadcast ya tadi, jadi tidak perlu menggunakan WhatsApp, sekarang sudah bisa menggunakan lewat akun platform pembelajaran Xeon-nya. Ini semua pesannya nanti bisa langsung dikirimkan ke siswa-siswi yang Bapak sama Ibu ajarkan. Nah, lalu ada home visit juga. Di home visit ini mungkin sangat diperlukan ya pada saat pandemi ini, itu mungkin nanti dasar hasil kegiatan home visitnya untuk kunjungan ke rumah siswa bisa langsung didatakan di sini gitu. Jadi semuanya sudah dalam satu tempat ya, tidak harus install aplikasi lain dan semuanya sudah rapih gitu. Nah, untuk daftar guru pun sama ya, ini sudah langsung dibuat oleh admin. Jadi nanti nama Bapak Ibu sudah ada di situ daftarnya ya. Nah, lalu habis ke ruang guru kita kemana? Nah, kita coba jalan-jalan ke ruang TU ya. Di ruang TU ada apa sih? Nah, di sini ada lalu lintas aset. Itu data untuk peminjaman aset. Misalnya Bapak sama Ibu mau meminjam proyektor misalnya untuk kegiatan sekolah tapi di luar sekolah. Nah, nanti datanya akan terdata di sini gitu. Lalu ada absensi guru juga untuk absen Bapak sama Ibu guru dan perizinan gurunya. Nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, lalu kita jalan-jalan lagi nih, ada apa lagi ruangannya? Nah, ini ada perpustakaan. Perpustakaan ada apa saja? Ada data buku, juga peminjaman buku. Jadi mulai sekarang Bapak sama Ibu atau siswa apabila mau meminjam buku di perpustakaan tidak harus langsung ke sekolah dulu. Jadi bisa melihat dulu datanya di sini. Ada nggak sih buku yang akan saya pinjam gitu? Nah, bisa langsung dicek di sini Bapak sama Ibu. Nah, di sini juga ada peminjaman bukunya. Ini kita bisa melihat nih, kita pinjam buku apa, sampai kapan sih waktunya. Nah,
Nah, bisa sebagai reminder juga ya. Nanti bisa kita lihat di sini begitu. Lalu di sini ada fitur lainnya juga. Nah, di sini ada jadwal stadium, itu jadwal kuliah umum ya bersama-sama dengan siswa-siswa. Juga ada modul umum dan rak modul. Modul umum itu bisa seperti Bapak sama Ibu meng-share modul, memberi informasi modul atas mata pelajaran Bapak sama Ibu, lalu di-share ke forum yang lebih general. Jadi siswa-siswa yang di luar, misalnya untuk jurusan IPA IPS misalnya ya, anak-anak bisa melihat mata pelajarannya yang lain gitu. Jadi tidak hanya detail mata pelajaran itu saja gitu. Nah, untuk rak modul pun sama. Itu adalah rak modul yang sudah tadi diinformasikan ya. Nah, mungkin untuk penjelasan perihal isi dari platform pembelajaran SEON itu secara generalnya seperti ini Bapak sama Ibu. Nanti untuk detail lebih lanjutnya kami akan meng-share di acara workshop juga training di hari selanjutnya begitu. Ya, mungkin Mas Adit untuk penjelasan pengenalan platform pembelajaran SEON-nya sudah cukup ya dari Nila. Mungkin saat ini langsung membahas untuk pertanyaan ya Mas Adit. Silakan Mas Adit. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bersama-sama melihat penjelasan terkait penggunaan platform SEO dan tentunya fitur-fiturnya apa saja yang ada di platform SEO sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan sebelumnya di sini saya terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk via fitur chat. Diawali dari pertanyaan dari Bapak Pramsinaga dari SMP 159, bagaimana cara untuk mendapatkan akun sekolah dan bagaimana cara untuk mendapatkan akun guru dan peserta didiknya. Bagi Bapak Ibu yang tadi sambil berjalan acara dan melihat di fitur chat juga, tadi kami sampaikan bahwa untuk penggunaannya untuk mendapatkan akun sekolah, Bapak atau Ibu bisa mendaftarkan sekolahnya dengan mengisi surat konfirmasi penggunaan SEO untuk sekolahnya. Dan untuk surat ini nanti akan kami kirimkan melalui WhatsApp atau email. Ya, jadi nanti ada mungkin sebelumnya Bapak Ibu menerima WhatsApp ya dari tim SEO. Nah, nanti dari tim SEO akan mengirimkan surat konfirmasinya. Nanti bisa dibaca terlebih dahulu apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan juga apabila sudah menyetujui dari pihak sekolah, nanti boleh langsung diisi. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari SMPN 171 ya, menanyakan terkait seberapa kuat server SEON apabila seluruh sekolah negeri dan swasta membuat atau mengikuti SEON, apalagi diakses oleh murid-muridnya. Betul sekali, untuk penggunaan masif di sekolah tentunya ini untuk server pasti dipertanyakan soal kekuatannya. Apabila ketika semua mengakses dalam waktu bersamaan, itu kan biasanya suka terjadi lag atau server down. Nah, terkait untuk server sendiri, kita mengantisipasinya yaitu dengan cara salah satunya kita menggunakan teknologi terbaru dari server, di mana nanti server tersebut bisa menyesuaikan load atau traffic atau seberapa banyak akses yang sedang berlangsung di waktu yang bersamaan. Apabila sedang banyak load-nya, traffic-nya, atau misalkan aksesnya dalam waktu bersamaan dalam jumlah banyak, itu maka kekuatannya akan bisa dibilang membesar gitu. Istilahnya untuk daya tampungnya juga jadi membesar. Tapi kalau misalkan tidak digunakan dalam istilahnya tidak dalam secara massal gitu, nah itu nanti servernya sendiri menyesuaikan kemampuannya seperti itu. Dan juga untuk antisipasi yang keduanya, untuk tiap sekolah itu nggak kita campur untuk servernya seperti itu. Jadi untuk misalkan semua sekolah sekolah negeri dan swasta itu bila mengakses berbarengan itu tidak perlu khawatir, karena untuk dalam satu wilayah itu nggak kita satukan servernya seperti itu. Ya, baik, itu tadi untuk penjelasan mengenai server.
Lalu untuk selanjutnya dari Ibu Sri Rezeki ya. Yang dimaksud admin di sini siapa? Dari Seon atau dari sekolah. Nah, untuk terkait penggunaan platform Seon sendiri, nanti apabila platform atau aplikasinya sudah jadi, nanti akan kami berikan ke sekolah. Jadi bisa full dikelola oleh sekolah. Jadi untuk admin di sini yaitu pihak sekolah yang istilahnya bertugas sebagai admin di sekolah tersebut. Nah, jadi nanti apabila aplikasi ini sudah kami serahkan ke sekolah, nanti dari pihak sekolah bisa menunjuk mungkin atau misalkan memberikan akses adminnya apakah kepada operatornya atau tim IT sekolah, itu nanti bisa bagaimana kebijakan dari sekolahnya seperti itu. Jadi untuk admin di sini merupakan pihak dari sekolah seperti itu. Nah, tadi juga ada Pak Jody sudah membantu menjawab ya, dari untuk admin dari sekolah jatahnya 2. Lalu dari SMP 66 ada Pak Asep Saripudin untuk direkam divisi tanpa harus ada izin host. Mungkin untuk kegiatan ininya Pak ya, Pak Asep ya, untuk kegiatan Zoom hari ini ya. Oke, Iya Mas, nanti betul. ya. Baik Pak, nanti ini sudah saya rekam, nanti kalau sudah selesai nanti saya share ke Bapak. yang lega depannya buat naruh ikan. Kalau Iya, nanti untuk yang hasil recordnya akan kami share. Seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Ibu Catur Nur Hasana, materi apakah dapat di-share dan video tutorial bisa diberikan? Bisa, nanti untuk materinya dan juga video tutorialnya akan kami share linknya via WhatsApp. Jadi nanti ada tim kami akan menghubungi ke Ibu, Bapak Ibu yang untuk menge-share video tutorialnya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya apa yang ditayangkan materi dari Pak Asep ya, masih dari Pak Asep dari SMP 66. Apa yang ditayangkan materinya bisa di-share atau tidak? Tentunya bisa Pak, nanti akan kami share melalui WhatsApp, tata caranya, panduannya nanti akan kami share. Lalu untuk selanjutnya dari Ibu Siti Rohmah, pertanyaannya, bolehkah tata cara dibuatkan video tutorial seperti cara pembuatan Google Classroom? Nah, untuk pembuatan videonya kita sudah buatkan, kita sudah siapkan di channel YouTube Seon Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat tahapan-tahapan pembuatannya, lalu istilahnya kalau misalkan guru menggunakan seperti apa saja yang bisa digunakan oleh guru, oleh siswa, dan juga nanti untuk admin juga apabila ada tutorial-tutorial yang bisa digunakan di di Seon, nanti akan ada di sana semua sudah kita persiapkan gitu. Jadi nanti platform sudah kami berikan ke sekolah, nanti Bapak Ibu nggak akan lepas seperti itu aja. Jadi nanti kita berikan panduan-panduannya dan juga jangan khawatir, nanti kami akan mengadakan juga seperti workshopnya Bapak Ibu via online. Jadi nanti dari tim kami akan ada 2 workshop juga training untuk para admin di sekolahnya. Jadi nanti bisa di dalam forum itu Bapak Ibu sharing atau misalkan yang mau ditanyakan nanti akan diarahkan oleh tim kami. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya dari Ibu Nurhayati SMP 124 ada pertanyaan, apa hak dan kewajiban kami jika menggunakan Seon? Ya, untuk hak dan kewajiban nanti tidak ada kewajiban ya Bu untuk istilahnya dari sekolah tinggal bisa langsung menggunakan. Nah, nanti untuk apabila sudah menyetujui dan ingin dibuatkan platformnya, nanti Ibu bisa langsung mengisi surat konfirmasi. Gitu, nanti dari tim kami akan ada yang mengirimkan surat. Setelah ini nanti bisa dibaca dulu, di situ akan ada poin-poin ketentuan hak dan kewajibannya apa saja. Seperti itu. Jadi nanti untuk haknya sendiri nanti sekolah akan mendapatkan alamat web sesuai dengan nama sekolahnya. Lalu untuk Mas Adit, ya Ibu, iya, bisa nggak sekalian saja di-share di sini
itu yang poin-poin tadi yang diungkapkan tadi sama Mas Adit, biar sekalian nih teman-teman yang sedang menyaksikan ini biar tahu sekalian apa sih poin-poinnya. Boleh Ibu. Terima kasih. Iya, ini saya tampilkan ya Bu. Jadi yang akan diterima oleh sekolah apabila menggunakan platform Xeon. Ini adik. Ya, baik Bapak Ibu. Ini surat konfirmasinya. Jadi nanti ada tadi beberapa bertanya seperti apa nanti hak dan kewajibannya, lalu bagaimana proses apabila Bapak Ibu mau mendaftar menggunakan aplikasi Xeon untuk sekolahnya. Nah, di sini nanti akan kami kirimkan surat konfirmasinya, nanti diisi seperti nama, nomor KTP, dan data lainnya. Nah, lalu selanjutnya di sini akan ada hak atau benefit yang akan diterima oleh sekolah apabila menggunakan platform Xeon. Nah, yang pertama yaitu ada free paket reguler platform Xeon 2.0 versi 2.0. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan menerima platform Xeon dari Xeon untuk sekolah, dan yang pastinya di sini ada free domain website nama sekolah. Jadi nanti nama alamat webnya akan menyesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu sekalian, seperti itu sebenarnya. Ya, sebagai contoh tadi kan kalau yang Mbak Nila jelaskan itu kan SM atas nama sekolahan.online. Ya, sekolahan.online. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan sebagai contoh nama websitenya, alamatnya itu SMPN 186jkt.online. Nah, nanti bisa diakses oleh sekolah tersebut hanya untuk sekolah tersebut. Jadi website ini tidak akan menggeser website yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya sudah memiliki website untuk profilnya segala macam. Nah, kalau di sini kita berdiri sendiri, fungsinya untuk pembelajaran, dan yang bisa mengakses hanya penduduk sekolah tersebut. Mulai dari sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik, TU, BK, perpustakaan, admin, siswa, dan juga guru, seperti itu. Mas Adit, maaf berkembang sedikit. Iya, Ibu. Kalau siswa yang ingin masuk ke Xeon ini, apakah bentuknya berlangganan atau seperti apa? Ya, mohon maaf Ibu, terputus. Halo? Ya, maaf, saya agak berkembang sedikit. Kan di sini siswa bisa nanti masuk ke web ini ya, gitu, untuk bisa berinteraksi dengan kami para guru. Ya. Apakah itu bentuknya berlangganan? Apakah hanya pakai pulsa biasa mereka? Terima kasih. Iya, kalau terkait untuk akun-akunnya Ibu, nanti kita buatkan, istilahnya nanti dari sekolah bisa membuat akunnya untuk seluruh siswanya, seperti itu. Jadi nanti seperti di sini akan ada jumlah akun siswanya, nanti siswanya ada berapa di sekolah tersebut akan kita sesuaikan untuk kapasitasnya, seperti itu di sekolah tersebut. Dan untuk tadi penggunaan kuotanya mungkin Ibu ya. Jadi hanya pakai kuota pulsa biasa ya Mas? Tidak berlangganan, tidak berlangganan seperti kan ada ya tempat-tempat ini yang berlangganan, ini nggak usah berlangganan berarti? Iya, betul sekali Ibu. Jadi nanti ini tidak perlu berlangganan apapun. Jadi nanti Ibu bisa istilahnya website ini bisa diakses menggunakan provider apapun Ibu. Jadi tidak harus bergantung pada satu provider untuk mengaksesnya. Iya. Baik, nanti selanjutnya ini akan saya lanjutkan terkait untuk pendaftarannya. Nah, di sini ada jumlah akun siswa, nanti jumlah akun siswa bisa diisi sesuai dengan siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Jadi nanti akan kita sesuaikan juga kapasitas dan kekuatannya.
seperti itu. Lalu selanjutnya jumlah akun guru unlimited, jadi nanti akun gurunya juga bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan yang ada di sekolah. Lalu jumlah akun orang tua unlimited, nah di sini kita nggak akan batasi berapa kapasitasnya, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat akun untuk seluruh orang tua yang tergabung di sekolah tersebut. Nah, untuk admin sekolah nanti akan mendapatkan 2 akun yang bisa digunakan. Nah, lalu di sini ada kontrak mengenai setelah 1 tahun selesai, pihak yayasan atau sekolah dapat memperpanjang penggunaan platform Xeon dengan berlangganan reguler atau gratis kepada Xeon. Jadi nanti dari Xeon sendiri kita kan memberikan gratis ya Bapak Ibu untuk sekolah. Nah, nanti apabila setelah 1 tahun mau gratis lagi bisa atau tidak? Sangat bisa. Dari sini sudah tercantum nanti sudah tercantum untuk benefit yang diterima oleh sekolahnya. Lalu yang selanjutnya apabila kalau misalkan dari sekolah A tidak akan memperpanjang penggunaannya, nah di sini juga nanti akan tercantum juga. Jadi pihak yayasan atau sekolah dapat juga tidak memperpanjang penggunaan platform Xeon tanpa kewajiban apapun terhadap Xeon. Jadi pure ini kita berikan sekolah, silahkan digunakan. Kalau misalkan tidak diperpanjang tidak masalah karena tidak akan ada kewajiban apapun yang harus dilakukan oleh sekolah seperti itu. Nah, nanti untuk surat ini akan kami share ke Bapak Ibu, jadi nanti bisa dibaca dulu. Apabila sudah oke, nanti bisa diisi dan nanti dikirim ke kami kembali seperti itu. Iya. Itu ada yang mau ditambahkan dari Pak Dede? Oh, halo, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari SMP, SMA atau kalaupun misalnya memang ada se-DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Baik, hanya ingin menambahkan saja mengenai informasi-informasi mungkin minornya ya, yang tadi mungkin ingin memperjelas informasinya. Nah, mengenai hak dan kewajiban yang nanti akan diberikan, yang akan dilakukan oleh sekolah dan akan diberikan kepada sekolah itu adalah, pertama itu adalah kami akan memberikan aplikasi Xeon itu sendiri yang reguler, yang mana yang reguler ini adalah yang gratis, seperti itu. Namun ketika di tengah jalan ingin melakukan upgrade ke premium, itu diperbolehkan. Namun ketika misalnya tidak ingin upgrade ke premium, itu juga tidak apa-apa, seperti itu. Dan untuk kewajibannya itu tidak ada sama sekali. Kewajibannya hanya tinggal pakai saja aplikasinya, namun dengan catatan per 1 tahun itu konfirmasi per 1 tahun. Baik. Nah, untuk apa fungsinya konfirmasi? Hanya untuk penyesuaian kapasitas server, seperti itu. Jadi ketika nanti jumlah usernya ini mungkin siswanya tahun depan jauh lebih banyak, kita akan menyesuaikan kapasitas servernya. Seperti itu, makanya ada konfirmasi per 1 tahun khusus untuk yang reguler maupun yang premium. Begitu. Dan pihak sekolah pun tidak usah beri perangkat apa-apa. Misalnya baik itu server maupun domain, karena semuanya sudah disediakan oleh kami untuk servernya yang mana cloud. Kami memakai server cloud agar lebih stabil, agar jauh lebih dari sisi keamanan pun jauh lebih aman, begitu. Kemudian untuk sosialisasi ke adminnya, nanti insya Allah kami akan bantu juga sosialisasi, baik itu mulai dari pelatihan, baik yang online maupun offline. Ketika mungkin pihak sekolah itu ingin melakukan pelatihan secara langsung ke sekolah, itu diperbolehkan, tinggal disesuaikan saja jadwalnya, seperti itu. Terus kalau misalnya untuk aplikasi Xeon ini sendiri berbayar atau tidak aslinya? Aslinya itu berbayar. Jadi kita ada dua tipe, premium dan reguler. Reguler itu yang gratis, yang premium itu yang berbayar, begitu. Jadi terus cara menggunakan aplikasi Xeon sendiri atau tahapan-tahapan menggunakan aplikasi Xeon itu sendiri adalah kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pengisian surat pendaftaran aplikasi Xeon, penggunaan aplikasi Xeon.
yang mana suratnya nanti akan kami berikan linknya dan Bapak Ibu bisa langsung isi aja linknya. Nanti saya share untuk link pendaftaran aplikasi Xeon sendiri. Terus siapa saja yang menggunakan aplikasi Xeon? Yang menggunakan aplikasi Xeon sendiri itu adalah semua warga sekolah itu sendiri. Dimulai dari kepala sekolah sebagai supervisi, sebagai pengawas kinerjanya guru-guru. Kemudian guru-guru itu sendiri sebagai pemberi informasi, kemudian bagian TU agar bisa melakukan administrasi maupun pendataan atau perizinan lainnya, kemudian bagian perpustakaan agar bisa melakukan digitalisasi perpustakaan yang ada di sekolah, kemudian bagian admin yang ditunjuk oleh sekolah. Nah ini ya. Jadi adminnya ini yang mengurusi aplikasi Xeon sendiri itu adalah admin yang ditunjuk oleh sekolah, seperti itu. Jadi ketika aplikasinya sudah diserah terimakan kepada sekolah, itu menjadi otoritas pihak sekolah dalam penggunaannya maupun dalam maintenance-nya. Namun ketika misalnya ada masalah dengan aplikasi kami, misalnya fitur per fiturnya, nanti itu bisa dikomplainkan kepada kami. Nanti kami akan bantu untuk troubleshooting-nya. Terus siapa lagi yang bisa akses di aplikasi Xeon? Itu siswa itu sendiri, dan terakhir itu adalah orang tua siswa agar bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendidik anaknya itu sendiri. Nah, mungkin begitu sedikit penjelasan mengenai Xeon itu sendiri. Nah, saya akan share untuk cara mendaftarkan aplikasi Xeon melalui chatting, dan sekaligus nanti kemudian nanti kalau misalnya memang tidak dapat misalnya linknya, nanti akan kami share juga kepada Bapak Ibu langsung kepada WA-nya ya, seperti itu. Langsung ini ada pertanyaan tambahan mungkin ya. Kelebihan apa saat upgrade ke premium dibandingkan dengan reguler? Nah, untuk kelebihannya sendiri itu ada di fitur-fitur utama. Misalnya seperti apa? Nah, kalau misalnya yang di premium itu ada fitur ekspor dan import yang unlimited. Semua fitur itu bisa diekspor import. Misalnya ketika ingin ekspor presensi atau absensi itu bisa dilakukan. Kemudian ingin hasilnya ujian itu bisa dilakukan. Bahkan ada yang namanya ini adalah stadium general, yang mana Bapak dan Ibu ini bisa melakukan online live dengan 10 kelas sekaligus, bahkan lebih seperti itu. Karena untuk stadium general ini bersifat kayak auditoriumnya tapi secara virtual. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang tadi saya sebutkan, juga ada kelebihan-kelebihan lainnya yang nanti mungkin akan kami berikan secara personal kepada Bapak dan Ibu, seperti itu. Bahkan nanti kami informasikan juga untuk penawaran harga khususnya kepada Bapak dan Ibu langsung nanti akan diinformasikan oleh CRO kami, seperti itu. Dan nanti saya mungkin akan langsung share aja untuk cara mendaftar aplikasi Xeon yang reguler. Yang mana reguler ini berarti yang gratisnya itu. Ya, seperti itu. Boleh nanti dicek di ininya ya, di ruang chattingannya. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi penjelasan terkait untuk pendaftaran dari penggunaan Xeon apabila mau digunakan di sekolah. Ya, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya terkait program dan juga tata cara pendaftarannya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Tadi untuk lalu ada pertanyaan, apakah ada sosialisasi khusus ke admin operator? Ada, nanti akan kita sediakan training admin dan juga workshop untuk guru. Nah, dan untuk sosialisasi dan training admin dan operator tentunya apabila Bapak Ibu setelah mengisi surat pengajuan untuk menggunakan platform Xeon. Jadi nanti setelah jadi aplikasinya, nanti Bapak Ibu akan kami undang untuk menggunakannya, dan juga istilahnya tutorial dan juga training untuk penggunaannya akan kami undang, seperti itu.
Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah aplikasi ini nanti berbiaya? Nah, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dede. Jadi untuk di Seon sendiri ada 2 tipe, yaitu reguler dan juga premium. Dan untuk reguler ini sudah bisa digunakan oleh sekolah tanpa biaya apapun. Namun apabila dari sekolah mau melangkah ke premium, itu nanti baru ada biayanya. Cuman itu kembali lagi ke Bapak Ibu, apakah sudah menggunakan yang premium atau belum. Jadi untuk yang reguler pun untuk saat ini sudah bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh di sekolah Bapak Ibu gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu berbayar. Kalau berbayar berapa? Kalau gratis terima kasih sama-sama Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini sudah terjawab ya tadi ya. Lalu untuk selanjutnya mohon dijelaskan dari awal apakah pembuatan ini harus melalui server atau pribadi langsung. Nah, kalau untuk server nanti sudah dari tim kami yang mengurusnya. Jadi dari pihak sekolah hanya langsung mendaftarkan saja. Untuk server alamat web nanti sudah dari kami yang mempersiapkannya seperti itu. Dan untuk servernya sendiri kita bentuknya cloud atau virtual. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyimpan server di sekolah atau misalkan servernya ada di kantor kita, itu enggak. Jadi nanti servernya berupa virtual, jadi nanti bisa digunakan oleh sekolah dan tidak perlu ada biaya apapun untuk pembuatan servernya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, apakah setiap data yang ada di Seon diisi pihak sekolah atau Seon, atau bisa link ke data yang sudah ada. Nah, untuk data sendiri nanti akan diinput oleh pihak sekolah, seperti itu. Jadi untuk penginputan ada 2, jadi apabila Bapak Ibu mau mengisi sendiri, nanti akan kita berikan trainingnya untuk pengisian data siswa dan juga gurunya. Jadi kalau misalkan data kan menyangkut privacy ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa diisi sendiri jadi istilahnya dari Seon tidak memegang database apapun, seperti itu. Namun apabila ternyata Bapak Ibu tidak sempat atau mungkin perlu bantuan untuk pengisiannya, nah nanti dari kami bisa memberikan bantuan untuk menginput data-data siswa dan gurunya, hanya saja kalau untuk inputan ada rentang waktu yang agak lama Bapak Ibu gitu. Jadi untuk pengisiannya biasanya kan mengantri nih, nanti ada beberapa sekolah yang mungkin minta dibantu untuk isi juga, itu nanti bisa kita bantu, hanya saja bedanya kalau untuk dibantu sama kita nanti akan ada jeda waktu untuk menggunakannya karena kita harus menginput siswa-siswi dan juga data-data gurunya, seperti itu. Baik, lalu untuk selanjutnya apakah menggunakan aplikasi ditawarkan Seon berbayar atau gratis? Sudah terjawab ya Bapak. Lalu jika sekolah ikut platform Seon gratis itu atau berbayar dan sekolah harus menyiapkan apa saja? Nah, tadi yang sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, untuk yang sudah disampaikan juga untuk Seon sendiri, Seon reguler gratis bisa digunakan di sekolah dan juga hanya mengisi surat saja, itu nanti akan kita masuk ke proses pembuatan platformnya. Ya, untuk selanjutnya itu pertanyaannya berbayar atau tidak, lalu untuk berbayarnya berapa. Nah, kalau untuk berbayarnya ini, kalau untuk berbayar itu kita di angka tertingginya 20.000 per user. Jadi per user itu hanya user siswanya saja sudah mencakup dari akun siswa, akun guru, akun orang tua gitu. Tapi itu harga tertingginya. Nah, untuk saat ini kita sedang membuat sebuah harga khusus Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah yang ada di area Jakarta, khususnya SMP. Jadi yang Bapak Ibu yang sudah tergabung di sini, apabila ke depan nanti mau upgrade ke yang premium, tentunya akan kami sediakan harga khususnya seperti itu. Jadi istilahnya nggak sampai 20.000 per usernya. Nah, apabila nanti sudah ada harga fixnya untuk sekolah khususnya SMP di daerah DKI Jakarta, itu nanti akan kita sampaikan. Gitu. Dan tentunya pasti lebih murah. Cuman untuk penggunaan premium ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisa terhubung dengan aplikasi lainnya dalam penggunaan Seon? Nah, untuk di sini sendiri kita sudah bisa terhubung, baik dari sisi sosial medianya itu bisa dihubungkan dengan channel-channel YouTube yang dimiliki oleh sekolah,
di situ sudah bisa terhubung, dan juga apabila memiliki sosmed sekolah itu bisa dihubungkan, dan juga di luar itu juga kita di sini sudah menggabungkan beberapa fitur yang ada di aplikasi Xeon. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar membuka beberapa aplikasi lagi ketika belajar mengajar, jadi sudah kami persiapkan fitur-fitur yang terdapat di aplikasinya, seperti itu. Nah, untuk selebihnya ada yang bertanya terkait perbedaan reguler dan premium. Nah, untuk perbedaan reguler dan premium, kalau untuk reguler sendiri sebenarnya sudah bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga sistem informasi sekolah pengelolaannya. Kalau untuk premium sendiri apabila Bapak Ibu mau ditambahkan fitur-fitur yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajarnya, ataupun misalkan seperti pengelolaan sistem informasi sekolah yang lebih mudah, itu nanti ada di fitur premium. Seperti itu. Hanya saja untuk fitur reguler sendiri sudah cukup untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, seperti itu. Nah, untuk terkait pembayaran premium per tahun atau bagaimana, nanti ini bisa disesuaikan dengan sekolah, apakah mau langsung per tahun atau mungkin per 6 bulan, di situ bisa diatur, Bapak Ibu. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada yang belum oh iya, ini dari SMP 91, apakah ada MOU antara Dinas Pendidikan DKI dengan Xeon untuk penggunaan aplikasi ini? Untuk saat ini kita belum ada. Jadi untuk saat ini kita masih langsung ke sekolah-sekolah, sambil berjalan kita juga masih proses pengajuan ke Dinas Pendidikan DKI. Mudah-mudahan lancar Bapak Ibu, walaupun istilahnya dari DKI, dari Disdik DKI pun belum berjalan, tapi ini sudah bisa langsung digunakan ke sekolah-sekolah langsung, seperti itu. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait tanya jawabnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat pertanyaannya atau mungkin langsung open mic saja. Baik, dari Ibu Endah Novianti, apakah dalam Xeon bisa terjadi tatap muka virtual? Bisa Ibu, tadi mungkin sebelumnya kita sempat menyampaikan fitur-fitur yang terdapat pada platform Xeon, dan salah satunya itu kami menyediakan fitur untuk live meeting. Jadi nanti di kelas tersebut siapa saja yang tergabung itu bisa melakukan tatap muka virtual. Jadi nanti di platform Xeon ini sudah kita sediakan salah satunya untuk melakukan live meeting. Mas Adit, boleh bertanya Mas? Ya, seperti itu. Mas ya? Adit, dari Pak silakan Ahmadi. Bapak, Pak Ahmadi, silakan. Begini Mas, tadi memang sudah disampaikan oleh Mas Dede ya, terkait dengan reguler dan premium gitu ya. Bisa nggak Mas diulangi lagi coba dibuat semacam perbandingan yang mungkin yang pokok gitu ya kan, kan pasti kan antara yang gratis dengan yang berbayar kan pasti berbeda gitu ya. Baik mungkin menu-menu yang sebetulnya menunya saya yakin lengkap gitu kan, tapi kan nanti pasti ada menu untuk yang gratis mungkin katakanlah terbatas, hanya beberapa yang bisa digunakan kan begitu. Atau mungkin ada kalau yang premium pun pasti mungkin menu-menunya katakanlah lengkap dan memang semua bisa digunakan, seperti itu Mas. Terima kasih Mas Adit. Iya, baik, terima kasih Pak Ahmadi atas pertanyaannya. Mungkin terkait fitur-fiturnya ini berikut saya tampilkan perbedaan fitur reguler dan premium yang terdapat pada aplikasi Xeon. Nah, jadi untuk fitur-fiturnya kurang lebih di sini Bapak Ibu bisa lihat fitur apa saja yang terdapat di reguler maupun di premium.
Nah, di sini kurang lebih semua fitur sudah bisa digunakan di fitur reguler. Hanya saja mungkin yang mendasarnya di sini ada data storage-nya. Nah, di sini data storage perbedaannya kalau yang reguler itu 20 GB. Kalau untuk yang premium kita sediakan 40 GB gitu. Jadi untuk ukuran kapasitas ini sudah kami sesuaikan dengan perhitungan file-file yang akan diupload ke platform ini dalam waktu 1 tahun seperti itu. Nah, lalu untuk data storage, lalu misalkan sebagai contoh ini ada kalau di reguler dan premium video live meeting, ini yang di reguler yang gratis sudah bisa digunakan dan untuk premium juga sudah bisa digunakan. Lalu di sini ada ganti gambar cover login, di reguler belum bisa diganti, di premium sudah bisa, tapi untuk alamat web tetap kita berikan sesuai dengan nama sekolahnya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada stadium general video live meeting. Jadi istilahnya live meeting untuk beberapa kelas sekaligus. Kalau di premium sudah bisa digunakan. Hanya saja untuk kalau misalkan per kelas mau mengadakan live meeting itu sudah bisa sebenarnya. Hanya saja kalau yang premium mungkin dalam waktu serentak. Sebagai contoh kalau misalkan mau mengadakan upacara virtual gitu. Nah, di sini sudah bisa digunakan. Nah, berikut bisa Bapak Ibu lihat terkait perbedaannya. Apabila nanti Bapak Ibu butuh file nanti akan kita kirimkan via WhatsApp. Jadi nanti mungkin tadi Bapak Ibu menerima WhatsApp dari tim SEO, nanti melalui nomor itu juga atau misalkan Bapak Ibu mau bertanya bisa langsung ke nomor yang Bapak Ibu dapatkan tadi di WhatsApp. Nah, nanti bisa langsung chat saja ke sana. Nanti bisa ada pun mungkin yang mau ditanyakan terkait fitur atau mungkin terkait fitur-fiturnya nanti boleh bertanya di nomor tersebut seperti itu. Sudah cukup jelas ya Pak Ahmadi ya? Ya, Mas Adit nanti minta tolong ini ya, apa yang perbedaan fitur SEO yang reguler dan premium juga nanti dilampirkan ya Mas, supaya untuk laporan kami ke pimpinan kan pasti ada nanti mungkin pimpinan bertanya gitu ya. Artinya apa perbedaan katakanlah yaitu tadi fitur SEO reguler dan premium, sehingga kalau kita mau meningkatkan dari reguler ke premium artinya jelas lah seperti itu Mas Adit. Ya, baik Pak. Nanti akan kami bagikan untuk perbedaan fiturnya. Dan yang pastinya nanti kalau misalkan untuk Bapak mau mencoba dulu yang reguler tidak masalah Pak. Nanti nggak akan dibatas waktu sama kami. Jadi nanti Bapak bisa langsung menggunakan fitur SEO yang regulernya tanpa biaya apapun. Jadi sebelum melangkah ke premium Bapak sudah bisa mencoba dulu gitu. Fitur yang reguler seperti apa gitu. Ya, baik Mas, terima kasih Mas ya. Baik, sama-sama Pak. Mas Adit boleh bertanya? Iya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Adit, karena ini kan berkaitan dengan biaya ya Mas Adit ya. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sekecil apapun biaya itu tentunya harus ada keterbukaan ya. Karena nanti kan mau tidak mau kami harus memberitahukan ke orang tua berapa biayanya. Mohon mungkin Mas Adit untuk memberikan daftar lah paling tidak. Ini loh biayanya, kalau yang 1 bulan itu sekian, kalau misal 6 bulan sekian, dan seterusnya. Sehingga kami juga ke orang tua enak, terbuka. Misalkan, oh ini gratis. Ya, gratis ya jelas nggak ada masalah. Tapi kalau orang tua mau bertanya, berapa biayanya? Kalau kami nggak punya data, bagaimana kami mengungkapkan ke orang tua? Mungkin alangkah baiknya daftar biaya juga bisa di-share di sini. Itu aja Pak Mas Adit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya mengenai daftar harga ya Pak ya, atau misalnya harga SEO sendiri yang kalau misalnya ingin beralih ke premium nanti sewaktu-waktu misalnya gitu ya. Kalau misalnya yang jelas kalau untuk yang reguler berarti itu full gratis tanpa ada beban biaya apapun. Nah, ketika misalnya di tengah jalan ingin melakukan beralih ke premium, tentu saja ada biayanya. Nah, nanti untuk biayanya sendiri untuk surat penawarannya nanti akan kami berikan kepada personal langsung kepada Bapak dan Ibu yang ada di room ini, di room
Zoom ini nanti akan kami berikan untuk penawarannya full. Soalnya kan untuk penawarannya sendiri ini nanti akan disesuaikan dengan jumlah siswa sendiri, dan nanti akan ada untuk filenya sendiri akan terpisah langsung kepada personal, kepada Bapak dan Ibu, agar bisa didiskusikan kepada mungkin kepada komite atau kepada pimpinan di sekolah seperti itu. Untuk jadi biar resmi juga untuk penawaran harganya pun. Seperti itu, Bapak. Nah, mungkin sebagai informasi saja, untuk harga sendiri, untuk harga tertinggi di aplikasi Xeon sendiri untuk yang premium itu di 20.000. Namun kami pastikan untuk Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu itu tidak akan melebihi dari itu. Seperti itu, karena nanti akan ada penawaran khusus untuk Bapak dan Ibu. Namun untuk harga tertingginya itu di 20.000. Begitu Bapak dan Ibu. Per siswa dan per bulan. Baik, mungkin sudah cukup jelas Bapak dan Ibu untuk Bapak, pertanyaan. Silakan Pak. Iya Bapak, gimana dijelaskan Pak Dede atau sama saya mungkin ya Pak ya. Untuk biayanya itu per bulan Pak, biayanya per bulan per siswa gitu untuk biayanya. Betul, 20.000 per siswa per bulan. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Silakan bagi Bapak sama Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kami masih membuka sesi forum tanya jawabnya. Bu Nila. Iya Pak Ahmadi, silakan Pak. Itu berarti biayanya memang per user, tapi yang dihitung siswa. Untuk guru, untuk guru tidak berarti ya? Iya betul. Oh, untuk guru TU pokoknya komunitas yang selain dari siswa berarti tidak begitu ya? Iya betul sekali Pak. Jadi kita hitungannya per user siswa, tapi itu sudah include semuanya, sudah sama guru, bagian TU, perpustakaan, BK itu sudah semua. Dan orang tua juga mendapatkan akunnya masing-masing. Tapi kita hanya menghitungkan siswanya saja. Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Silakan. Mas Adit mungkin masih ada yang ingin bertanya, boleh? Ya, sudah terwakili. Ya, jadi Bapak, untuk saya simpulkan kembali, jadi kalau untuk penggunaan Xeon reguler itu gratis, tidak ada biaya apapun, jadi pihak sekolah bisa langsung menggunakan. Dan hanya cukup istilahnya mengisi surat konfirmasinya saja. Nah, berbeda kalau yang premium. Kalau untuk yang premium sendiri itu nanti akan untuk biaya berlangganannya itu dikenakan per bulan per siswa, dan untuk per siswa itu sudah mewakili pembiayaan untuk gurunya, TU dan sebagainya seperti itu. Jadi sudah terwakili. Dan untuk terkait harganya itu tadi harga tertinggi yang sudah disebutkan itu di Rp20.000 per user per siswa per bulan. Namun untuk DKI Jakarta untuk saat ini kami sedang membuatkan harga khususnya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa di bawah itu. Jadi nanti Bapak Ibu barangkali ada yang mau upgrade ke premium bisa menggunakan harga khususnya seperti itu. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu yang pasti bisa menggunakan Xeon reguler tanpa biaya apapun seperti itu. Jadi istilahnya bisa mencoba terlebih dahulu seperti apa nih fitur-fiturnya emang cocok di sekolah atau enggak, itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya seperti itu. Dan untuk istilahnya kita sudah berikan ke sekolah semuanya mulai dari alamat web, lalu istilahnya nanti kapasitas dari Xeonnya sudah kita sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Lalu untuk istilahnya kekuatan servernya juga tidak akan kami campur dengan banyak sekolah yang ada di DKI Jakarta sebagai contoh, karena mengantisipasi kalau misalkan digunakan berbarengan itu nanti down, nanti istilahnya akan kita sesuaikan untuk servernya seperti itu.
Iya, Mas Adit mungkin mau menambahkan sedikit, boleh ya Mas Adit ya? Ya, Iya. mungkin ini kan kita sekolahnya sudah banyak Bapak sama Ibu yang mendaftar. Jadi untuk Bapak sama Ibu yang sekolahnya ingin mendaftar reguler sudah bisa langsung sekarang. Jadi untuk pengisian surat pendaftarannya bisa langsung dari sekarang gitu, karena nanti biar lebih cepat untuk prosespen-setup-annya begitu. Jadi nanti antrinya tidak lama begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk info juga Bapak Ibu, untuk sebaran kita sendiri, mungkin dari tadi belum dibahas ya Bapak Ibu ya, Xeon sudah digunakan di mana saja. Nah, untuk penggunaan Xeon sendiri saat ini sampai per hari ini, itu kita sudah berada di 24 provinsi, yang itu terbagi menjadi 114 kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Dan kalau hitungan secara sekolahnya, itu kita sudah mencapai 342 sekolah yang menggunakan dan juga maupun yang sudah menggunakan dan juga sudah registrasi untuk menggunakan platform Xeon seperti itu. Jadi apabila itu di luar yang mendaftar ya, jadi istilahnya kalau yang sudah mendaftar itu belum masuk hitungan. Jadi ini istilahnya jumlah sekolah yang tadi itu sudah istilahnya sekolah yang sudah tergabung dan sudah mengaplikasikan Xeon di sekolahnya, seperti itu. Itu tadi untuk info mengenai sebarannya. Jadi untuk Bapak Ibu jangan khawatir apabila wah Xeon kok kayaknya masih sedikit ya atau seperti apa. Nah ini kita sudah berbagai provinsi sudah menggunakan selama istilahnya dari sekolah membutuhkan untuk sebuah platform penunjang pembelajaran jarak jauh, nah kami siap support untuk sekolahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi, mungkin ada yang kurang jelas. Iya, mungkin setelah ini nanti akan kami sampaikan kembali ya Bapak Ibu ya via WhatsApp. Jadi tadi mungkin sebelum melaksanakan webinar ini Bapak Ibu menerima kontak dari Xeon. Nah, nanti akan kami share kembali apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran platform Xeon yang untuk digunakan di sekolahnya, seperti itu. Iya, lalu selanjutnya masih ada pertanyaan ya Bapak Ibu di fitur chat. Untuk kelas Zoom atau live meeting bisa masuk berapa siswa dan bisa digunakan berapa jam? Nah, untuk kelas live meeting-nya sendiri, kelas live meeting sendiri itu bisa kita pernah mencoba dalam satu kelas itu 70 siswa itu masih masuk dan juga masih optimal, tidak ada kendala dan juga bisa digunakan berapa jamnya itu bisa digunakan 1 jam lebih. Jadi kita menyesuaikan dengan jam KBM. Jadi untuk penggunaan live meetingnya kita sesuaikan. Jadi apabila sedang mengadakan live meeting KBM tidak terkendala oleh pembatasan waktunya seperti itu. Apalagi dalam satu sekolah kan biasanya satu kelas hanya 32, otomatis pasti sangat optimal, sangat bisa digunakan. Iya, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali terkait penggunaan fitur atau mungkin tata cara pendaftaran dari Xeon-nya sendiri.